cadangan, tapi di depan tetap mengandalkan Kushedia hari ini. Ya, sementara kita akan menunggu wasit Ahmad Al-Lali untuk meniupkan peluitnya. Menarikkan pertandingan akan dimulai pemirsa, dan ini adalah start dari Vietnam. Dan kick off babak pertama pemirsa baru saja dilakukan dari Al Maktoum Stadium Dubai. 2D, doa dan dukungan Anda demi nusa dan bangsa. Berbahaya, ada Egy tadi maksudnya tinggal menyikat dia, tapi masih bisa diantisipasi. Witan jepret, ya ampun, jadi 4-0 dalam tayangan ulang. Sang Witan Sulaiman, tendangan efek jerak kaki kiri, efek dalam yang tanpa ampun mengoyak, rusak, hancur sudah. Hati daripada pemain belakang daripada Brunei Darussalam sangat cantik sekali memimpin. Terutama Asnawi, si benteng Rotterdam ini berikan kepada Feby dengan sangat tenang. Memang cool boy yang satu ini memberikan umpan lautan kepada Egy. Ya ampun, Egy, we love you. Egy sang kelok 9 milikkan. Coba dia melepaskan umpan, cukup baik kali ini, memberikan tendangan langsung jepret. Ya, sebuah tendangan LDR, sambungan syuting langsung jarak jauh yang dilesakkan oleh anak muda bernama Feby Eka Putra, mengejutkan, membuat kita terpana dan terperana. Tendangan melengkung, tega, hanya membuat penjaga gawang daripada Filipina terpana dan terperangah. UK. Ya, sangat baik sekali kita bagaimana tendangan yang sangat terukur mengarah ke sudut atas kanan gawang dari penjaga gawang Filipina Quincy. Nah, Asnawi langsung ke umpan pasti, dan ada satu celah kali ini cukup berbahaya. Kali ini kembali upaya dari Garuda Nusantara, maksudnya menggocek bola, ada peluang di sana, ditarik lagi. Sudah 3 kali pelanggaran tidak kapok-kapok nampaknya pemain Filipina ini untuk mendapat penalti. Si tendangan ini, dan mampukah kembali menjadi sebuah jawaban untuk skor kita bertambah. Ancang-ancang dia jepret. Ya ampun, tendangan torpedo LDR SLJJ jadi 1 dan sangat tajam dengan pressing menuju ke pojok kanan penjaga gawang ini, membuat M. Iqbal juga mencatatkan namanya 2 gol di pertandingan kali ini. Sebuah kecermatan, sebuah kecerdikan, sebuah kepintaran, sebuah kreativitas. Tidak perlu keras, tetapi cukup kita lihat bola geser ke pojok kanan penjaga. Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan usai di babak yang pertama, dan benar sekali pemirsa, di mana pertandingan antara Vietnam menghadapi Indonesia yang berlangsung di Al Maktoum Stadium Dubai, di mana skor masih 0-0. Pertandingan yang tidak mudah, pertandingan yang berat bagi Indonesia. Tetapi kita harus terus memberikan doa dan dukungan kepada perjuangan dari adik-adik kita yang ada di timnas Garuda demi nusa dan bangsa, demi lambang Garuda di dada. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Waktunya untuk sekarang kita saksikan jalannya pertandingan babak yang kedua atau 45 menit yang kedua, di mana skor masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Vietnam di pertandingan yang ke-7 bagi Indonesia ya di kualifikasi Piala Dunia. Kejuaraan ini Bung Supri, masih Rivaldo, berhasil Rivaldo, masih Rivaldo, di kotak penalti, Rivaldo, dan kita lihat bagaimana kualitas skill dari Rivaldo, meliuk-liuk kemudian sekali melewati pemain belakang dari Qatar, dan dia melakukan shooting dengan begitu akurat, begitu keras. Masukkan bola di posisi, lakukan sudah, dan gagal tadi. Satu bola ke depan, arahkan langsung. Apa yang terjadi? Oh, wasit tindakan dari Thailand telah meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan permainan yang luar biasa dari anak-anak Indonesia menghadapi Qatar.
stadion full house. Dan juga tidak hanya yang ada di dalam stadion, tapi juga di luar stadion saat ini juga ada acara nobar. Selamat malam buat seluruh penonton yang ada di luar stadion Kapten Wendita Gianyar Bali. Ini dia Bali United dan dilatih oleh Widodo Cahyono Putro. Ya, ini formasi ataupun susunan pemain yang lebih full bagi Bali. Karena di game sebelumnya melawan Persipura ketika Bali United kalah, tidak adanya Melvin Place dan Spasojevic atau juga Taufik Hidayat di starting lineup. Kali ini para pemain ini sudah bisa tampil. Artinya Bali memang tampaknya lebih siap untuk game ini. Ya, berbagi tribun kita lihat para pendukung dan ini dia Persebaya Surabaya dilatih oleh Jajang Nurjaman. Iya, kita harus ingat pepatah atau peribahasa don't change the winning team. Ya, hanya ada satu pergantian di starting lineup yang dilakukan oleh Coach Jajang, yaitu dimainkannya dari awal David Da Silva. Ya, sisanya adalah pemain yang turun sebagai starter di game sebelumnya ketika Persebaya menang melawan PSM Makassar. Menarik nih pertandingan pasti. Wasit Nova Dixon sudah siap. Ayo mulai wasit dan kick off. Babak pertama berlangsung di Stadion Kapten Wendita Gianyar Bali, tepatnya di Pulau Dewata. Mencari rekan-rekannya. Oh, bisa ditahan kembali bola. Pindah lagi kali ini serangan coba dibangun melalui kecepatan. Dilakukan oleh David Da Silva. David Da Silva. David. Gol! Inilah dia bomber. Inilah dia top score. Inilah dia goal getter. David Da Silva mendapatkan sebuah peluang dan berubah skor menjadi 0-1. Bali United tertinggal dari Persebaya Surabaya dalam Gojek Liga 1 bersama Bukalapak di Minggu malam ini. Sebelumnya di menit-menit awal juga David Da Silva mendapatkan umpan jarak jauh, tetapi ada covering yang dilakukan oleh lini pertahanan Bali, dan kali ini ketika mendapatkan umpan jarak jauh, David kita lihat begitu cerdas. Pemain yang saat ini mengangkat bola melewati Wawan yang sebenarnya sudah maju dari garis gawangnya. Bagi Bali United untuk bisa memanfaatkan bola mati ini untuk menyamakan kedudukan, mengambil ancang-ancang sekitar 3 langkah, melirik ke arah ke gawang. Kali ini Fadil Sausu. Itu dia yang saya katakan. Ini adalah teritori dari Fadil Sausu. Ya, tendangan direct, akurat, keras. Ya, itu sudah dilakukan semuanya oleh Fadil Sausu. Tapi memang sulit menemukan akurasi karena kencangnya bola sedikit menggeser arah bola tadi dari target yang incar. Kita lihat ia melakukan tendangan yang keras. Ya, menghantam mistar gawang. Iya, sedikit tinggi bola karena memang kencang. Mungkin ada faktor angin juga di sini karena memang bola sedikit berputar di udara. Berubah drastis setelah satu game ya. Ya, PSS Semarang saja meraih kemenangan sekarang langsung berada di peringkat 9. Sementara David Da Silva kembali. David Da Silva. Malam harinya David Da Silva di Pulau Dewata. Dan cara cetak golnya juga selalu unik, tampak sulit. Kita lihat dia mendapatkan sodoran umpan, tampaknya Osvaldo Hai sendirian. Ada Wawan. Aduh, ini seperti mengelabui, begitu mudah ia mengelabui Wawan Hendrawan. Melewati Wawan, mencetak gol. Begitu dingin, kita lihat, kontrol, dorong dikit. Ini yang biasa kita perlu sebut tor. Gol yang sangat mematikan, dingin dari bomber David Da Silva. Luar biasa, satu pemain ini bisa menjebol gawang dari Bali United 2 kali, mengincar tentunya hat-trick, di mana sebelumnya David sudah mencetak 2 hat-trick sebelumnya bagi Persebaya Surabaya. Sudah 2 hat-trick sebelumnya ia cetak. Ya, berarti adalah pergantian strategi kah ditarik keluarnya Irfan Badim. Karena kalau kita lihat tadi Irfan Badim tampaknya tidak mengalami cedera. Ya, hanya 1 peluang ya. Dan kali ini gol! Satu pertanyaan saja, ada apa dengan Bali United? Ada apa dengan Bali United dalam pertandingan ini? Mereka tertinggal 3 gol hingga menit ke-32 di Stadion Kapten Wendita Gianyar Bali. Sesuatu hal yang seakan-akan tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipikirkan. Bali United tertinggal dari Persebaya Surabaya. Luar biasa penampilan dari Persebaya Surabaya, mereka menikmati permainan. Osvaldo Hai mendapatkan bola. Ada begitu banyak pemain Bali, tapi yang melakukan shooting yang sangat keras. Bola langsung mengarah ke tiang jauh. Dan melengkung kita lihat. Jangan melengkung tadi, itulah yang disebut sebagai tendangan pisang Ambon. Yeah. Karena bola melengkung, tetapi Mizwar Saputra berhasil menangkap bola tersebut. Ya, Kadek ya, pemain yang baru masuk tadi melakukan shooting dari free kick.
Dan saya yakin juga banyak dari Anda yang melakukan acara nonton bareng. Ada pendukung dari Bali United di Surabaya dan juga ada pendukung dari Persebaya Surabaya di Pulau Dewata. Kick off babak kedua baru saja dilakukan. Padi Eko Utomo, umpan daerah. Oh, David Da Silva, David Da Silva, David Da Silva. Masih ada tekanan kembali. Kita lihat David Da Silva, David Da Silva, David Da Silva, dan semua peluang gol. Dua gol David Da Silva, dua gol dari Osvaldo Hai. Bali United tertinggal dari Persebaya Surabaya. Kerjasama yang cantik, ciamik, rapi, cair antara para pemain Persebaya yang bisa mencetak gol comeback. Kita lihat Fandi memberikan kepada David. David tidak egois. Ia melihat Osvaldo Hai. Coba dijangkau oleh Fandi. Lepas Osvaldo. Cantik. Ini finishingnya. Ia tidak memutuskan melakukan syuting keras. Hanya sedikit sontekan tapi mematikan untuk menjebol gawang dari Wawan Hendrawan. Menjadi hari yang berat bagi Bali United. Belum selesai pertandingan, tetapi juga belum selesai dan belum bisa juga Bali United menembus pertahanan dari Persebaya Surabaya. Sementara kali ini kita lihat ini dia, gol! Satu gol yang ditunggu-tunggu, satu gol datang juga. Ilyas Spasojevic Mencetak satu gol terlebih dahulu ketika tertinggal. Dan Bali tidak pantang menyerah. Kita lihat sebuah gerakan skill individu dari Spaso. Mendorong kemudian shoot. Dengan kaki kirinya bisa akhirnya menjebol gawang dari Miswar Saputra. Sudah mulai mendekati proses mencetak gol. Dan akhirnya Bali bisa melakukan sebuah serangan yang tajam, mencetak gol, membuka harapan. Belum selesai. Ya, itu yang coba sekarang tadi diberikan sinyal oleh Spaso kepada para penonton yang hadir di stadion. Dia bermain baik, tapi ya secara pergerakan tidak seaktif di babak pertama. Lupas kembali David Da Silva. David Da Silva dan gol! Hat-trick dari David Da Silva dan mengendapkan gol yang menjadi 20 di Gojek Liga 1 bersama Bukalapak. Yang mereka lakukan ini juga cukup mematikan. Kita lihat satu terupas diberikan kepada David. 1-2. Ya, kita lihat, kita belum jelas di sini apakah terkena kaki dari David Da Silva atau pemain dari Bali tadi. Tampaknya ya di sini ada David Da Silva, sentuhan terakhir dari David Da Silva. Betul. Di sini baru terlihat bahwa ada sentuhan dari David Da Silva. Tapi determinasi dari David ini yang membuat dia akhirnya bisa menyentuh bola walaupun minimal untuk mencetak hat-trick ketiganya bagi Persebaya Surabaya. Ya, kalau di era saya di SMP Pimpa nih kita. Kalau ada bertiga, siapa dulu yang biar dia ribut? Ya. Siapa yang paling tua biasanya yang ngambil tendangan ini? Dan tendangan dilepaskan. Gol! Melvin Place. Ya, tapi ketika sekarang mereka mendapatkan di menit terakhir atau memasuki injury time, Melvin Place dengan tendangan keras atau yang biasa kita katakan cannonball, saudaran sikit saja tadi dari Taufik, dan Melvin langsung melakukan shooting keras untuk bisa menjebol gawang dari Miswar Saputra. Ke pinggir maksudnya. Dan akhirnya pertandingan Bali United Persebaya Surabaya. Sumber api dari Bojonegoro yang mampu untuk menoreh akhirnya di papan skor di waktu yang tepat ketika dia gagal di pertandingan sebelumnya. Sekarang dia merasakan di gelombang ke-8. Luar biasa berbeda. Super sub yang menjawab kepercayaan dari pelatih Indra Safri yang memainkannya karena memang Raffi tidak bisa melanjutkan permainan. Kita lihat sebelumnya peluang dari Sadil, di save, kemudian kejeniusan dari Egy. Kita lihat gol yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Gol ke-8 yang memang termasuk kategori salah satu angka hoki selain angka 9 akhirnya dicetak oleh Indonesia. Egy manis, ini
gol dari Sagara Super Sub yang masuk di babak kedua. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Dan ini tendangan melengkung, tega, hanya membuat penjaga gawang daripada Filipina terpana dan terperangah. UK. Ya, sangat baik sekali kita bagaimana tendangan yang sangat terukur mengarah ke sudut atas kanan gawang dari penjaga gawang Filipina Quincy. Nah, Asnawi langsung ke umpan pasti dan ada satu celah kali ini cukup berbahaya untuk Indonesia. Masih bisa dijegal, tetapi ada peluang lagi, masih ada peluang lagi. Sagara jepret, ya ampun, masih bisa diantisipasi. Serangan demi serangan terus coba dilakukan untuk Garuda Nusantara. Kita saksikan saja ini apakah kepada Asnawi, sang jembatan milik Indonesia. Umpan pendek segitiga cantik dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Rifat dari sebelah kanan berlari kencang, jepret, ya. Sebuah kali ini pergerakan dari anak-anak Indonesia. Umpan membelah lautan kepada Egi. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi sebuah upaya yang sudah sangat baik. Umpan membelah terus sudah dilakukan. Yes, ada peluang jepret. Jepret. Ya, jepret. Gol. Sebuah serangan combo 1, 2, 3 membuat kita sempat tadi terperana, tapi akhirnya tendangan efek cerah yang biasa kita lihat. Bagaimana aksi Coutinho ataupun Robben kembali dilakukan oleh seorang Egy. Kelok 9 Messi yang sudah berada dalam posisi yang tepat. Combo yang kita lihat ini adalah combo 1, tidak tembus. Lagi kita kembali pada Nur Hidayat, main dari Persebaya dan juga Makassar, yang kali ini terus berjibaku. Ada peluang kali ini Simanjuntak berikan umpan baik, coba Cahaya. Waduh, ampun, ada peluang lagi, cukup baik, terbukakah dia? Asnawi masih terpleset, ya. Passing pendek lagi diperagakan oleh anak-anak Garuda Nusantara. Samuel langsung ke depan. Kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Feby dari sebelah kiri, berbahaya, jepret. Wow, si bambu runcing. Sagara kali ini bukan, kita saksikan Muhammad Iqbal yang mampu untuk menempatkan diri menjadi seorang ujung tombak yang menjadi sangat tajam, menghancurkan hati, mematahkan penjaga gawang dari Quincy Julian Boltron Cameron. Kita akan lihat dalam tayangan ulang, dimulai dari umpan yang sangat tega tetapi bisa dikejar. Abi berikan kepada Rifat maksudnya segitiga yang sangat cantik dilakukan. Ya, sabaran sangat baik, memberikan umpan lagi kepada Rifat Marasabesi, melihat ke sebelah kiri, langsung crossing. Tegang dia. Masih bisa ditepasi. Peluang lagi. Tidak sempurna tendangan dari peluang lagi, mengambil eksekusi tendangan penalti ini. Asnawi berkonsentrasi dia, kita berdoa bersama-sama. Jepret! Sayang, 1000 sayang yang masih bisa diantisipasi, tapi kembali kita lihat usaha dilakukan oleh satu pemain ini. Sagara baik sekali, 3 pemain coba dilewati, masih gagal. Sayang, kembali gagal melawannya tadi. Berikan passing kepada Rifat untuk terobos lagi kepada Egy di sana. Terjatuh dan lagi kesempatan kedua didapat oleh Garuda Nusantara. Juara penalti lagi diberikan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain dari Filipina. Jadi pemain kedua untuk bisa mencetak gol. Egy acak-acak berlari dan jepret. Kejam, tajam dan juga terarah. Itulah dia sebuah tendangan penalti dari Egy. Kelok 9 Messi tidak lupa untuk sujud syukur, mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan apa yang ia lakukan Jadi poin sama, akan ada perhitungan lewat selisih. Iya, kali ini kembali upaya dari Garuda Nusantara. Maksudnya menggocek bola, ada peluang di sana, ditarik lagi. Sudah 3 kali pelanggaran tidak kapok-kapok nampaknya pemain Filipina ini untuk mendapat penalti. Si tendangan ini dan mampukah kembali menjadi sebuah jawaban untuk skor kita bertambah. Acang-acang dia jepret. Ya ampun. Tendangan torpedo LDR SLJJ jadi 1 dan sangat tajam dengan pressing menuju ke pojok kanan penjaga gawang ini, membuat M. Iqbal juga mencatatkan namanya 2 gol di pertandingan kali ini. Sebuah kecermatan, sebuah kecerdikan, sebuah kepintaran, sebuah kreativitas. Tidak perlu keras, tetapi cukup kita lihat bola geser ke pojok kanan penjaga. Mereka masih kesulitan mencari celah. Ya, kembali lagi kita dikuasai dan melihat ada celah dari seorang Egy. Kelok 9 Messi, dribbling paripurna, melihat gerakan yang cukup baik lagi, kali memberikan umpan bola lautan kepada Sagara, duel lari dia. Masih bisa diambil tadi oleh penjaga gawang tadi. Ya, tapi penjaga gawang Quincy Julian Boltron sangat baik ya dari Feby ya kepada
Anis Sagara yang berusaha memotong. Aksi perayaan tanpa ekspresi dengan dibarengi oleh sujud syukur menyudahi tendangan tanpa amnesti yang dilakukan oleh Febri, mendapatkan ruang tendangan yang begitu deras, keras, terarah tanpa amnesti. Ada ruang di sana, umpan bola lautan kepada Febri, apakah jadi hat-trick? 3 gol Eka Putra kali ini dengan kaki kirinya mengelabui penjaga gawang, memperdaya, menipu, membuat retak hati dan juga hancur hati dan prahara keretakan rumah. Gol yang ke-8, pesta untuk Indonesia, pesta untuk warga kita dari Sabang sampai Merauke. Sebuah gol tambahan yang dilesakan oleh Muhammad Rafli Mursalim yang baru juara. Apakah menjadi yang ke-9, saudara-saudaraku? Umpan lagi membelah lautan, kocek bola dan jambret, gol yang ia lakukan dan dimantapkan dengan tendangan yang luar biasa, contekan yang cukup